Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang pada pembelajaran hari ini. Kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu sejarah penemuan virus dan ciri-ciri tubuh virus. Melalui materi ini, kita akan melihat bagaimana ilmuwan di masa lalu akhirnya menemukan suatu yang ukurannya jauh lebih kecil dari bakteri, yaitu virus. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita. Berikut adalah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Pertama, kalian mampu menjelaskan sejarah penemuan virus dari Meyer sampai Stanley. Kedua, memahami ciri-ciri virus. Ketiga, dapat mengidentifikasi struktur tubuh virus. Dan keempat, dapat menyebutkan contoh bentuk-bentuk virus. Dengan memahami keempat hal ini, kita akan lebih mudah mengikuti materi selanjutnya. Oke, sebelum masuk ke cerita sejarahnya, saya ingin kalian menjawab dulu pertanyaan di slide berikut. Coba pikirkan ini, bagaimana ilmuwan zaman dulu menemukan virus, padahal virus tidak bisa dilihat dengan mikroskop cahaya. Dan mengapa virus tidak dianggap sebagai makhluk hidup secara penuh? Pertanyaan ini akan terjawab setelah kita mengikuti perjalanan para ilmuwan dalam menemukan virus. Sebelum bahas tokoh-tokoh penemunya, kita pahami dulu apa sih itu virus. Virus adalah agen infeksius yang ukurannya sangat kecil, sekitar 20-300 nanometer. Virus bersifat aseluler, artinya tidak punya struktur sel seperti makhluk hidup pada umumnya. Virus juga hanya memiliki satu jenis materi genetik, DNA atau RNA. Dan virus baru bisa bereplikasi ketika masuk ke dalam sel inang. Karena tidak punya metabolisme sendiri, virus tidak bisa hidup tanpa menumpang pada makhluk hidup. Baik, sekarang kita mulai memasuki sejarah penemuan virus. Tokoh pertama yang akan kita bahas yaitu adalah Adolf Meyer. Pada tahun 1886, ia meneliti penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Daunnya tampak bercak-bercak seperti mosaik. Meyer mencoba memindahkan penyakit tersebut dengan mengambil getah dari tanaman sakit dan diberikan ke tanaman sehat. Ternyata tanaman sehat tersebut juga ikut menjadi sakit. Namun, Meyer tidak berhasil menemukan bakteri penyebabnya, sehingga ia menduga penyebabnya disebabkan oleh sesuatu yang lebih kecil dari bakteri. Penelitian Meyer menjadi titik awal adanya dugaan bahwa ada agen infeksi baru selain bakteri. Penelitian Meyer kemudian dilanjutkan oleh Ivanovsky. Ivanovsky memiliki nama panjang Dmitri Ivanovsky. Beliau melakukan penelitiannya pada tahun 1892. Ivanovsky menggunakan filter Chamberlain, sebuah saringan yang dapat menahan bakteri. Tetapi meskipun sudah difilter, cairan tersebut tetap bisa menularkan penyakit mosaik. Ini menunjukkan bahwa agen penyebab penyakit tersebut jauh lebih kecil dari bakteri dan bisa tembus filter. Walaupun begitu, Ivanovsky masih mengira ini adalah bakteri kecil. Nah, dari sini penelitian dilanjutkan oleh Beijering. Beijering memiliki nama panjang Martinus Beijering. Beliau melakukan penelitiannya pada tahun 1898. Beijering mempelajari lagi agen penyebab penyakit mosaik. Ia menemukan bahwa agen tersebut tidak bisa tumbuh pada media kultur seperti bakteri. Beijering menyebut agen ini sebagai Contagium vivum fluidum, artinya zat hidup yang dapat larut. Dialah orang pertama yang menyatakan bahwa ini disebut sebagai virus.
Karena kontribusinya yang besar, ia dikenal sebagai bapak virologi. Penemuan berikutnya semakin memperjelas bentuk virus, yaitu melalui Wendell Stanley. Pada tahun 1935, Wendell Stanley berhasil mengkristalkan tobacco mosaic virus atau bisa disingkat dengan TMV dengan teknik kristalisasi. Ia membuktikan bahwa virus bukanlah sel, tetapi partikel kimia yang terdiri dari protein dan asam nukleat. Penemuan ini menjadi dasar virologi modern dan membuat kita bisa memahami struktur virus dengan lebih detail. Supaya lebih mudah dipahami, kita lihat rangkumannya di slide berikutnya. Rangkuman penemuan virus ini adalah sebagai berikut. Meyer menghasilkan pemahaman bahwa penyakit mosaik bisa ditularkan. Kemudian Ivanovsky juga melahirkan pemahaman bahwa agen penyakit tersebut lolos filter bakteri. Kemudian Paigeri menamai agen tersebut sebagai virus, sedangkan Stanley dapat mengkristalkan virus dan menegaskan bahwa virus adalah partikel. Dengan rangkaian penelitian ini, kita akhirnya memahami apa itu virus. Oke, sekarang kita masuk ke ciri-ciri virus. Ciri pertama, virus bersifat aseluler. Virus berukuran sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mikroskop cahaya. Virus tidak memiliki metabolisme mandiri dan hanya bisa bereplikasi dalam sel inang. Virus juga dapat menginfeksi semua jenis organisme, dari tumbuhan hingga manusia, dan virus cepat bermutasi. Sekarang kita bandingkan virus dengan bakteri. Virus dan bakteri itu berbeda jauh. Virus adalah partikel aseluler yang tidak bisa berkembang biak sendiri. Sedangkan bakteri adalah organisme hidup bersel satu yang memiliki metabolisme dan bisa hidup bebas. Karena perbedaan ini, pengobatan untuk bakteri dan virus sangatlah juga berbeda. Setelah tahu cirinya, sekarang kita lihat struktur tubuh virus. Di slide ini, kita bisa melihat struktur tubuh virus, khususnya jenis bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri. Bentuknya unik, seperti robot kecil, dan di setiap bagian tubuhnya mempunyai fungsi tertentu. Mari kita jelaskan bagian-bagiannya satu persatu. Kemudian bagian yang pertama itu adalah DNA. Bagian paling atas adalah materi genetik berupa DNA. Ini adalah isi kepala virus yang membawa informasi genetik untuk membuat virus baru setelah masuk ke sel inang. Tanpa materi genetik ini, virus tidak bisa memperbanyak diri. Kemudian yang kedua, ada kapsid. DNA tersebut dilindungi oleh kapsid, yaitu selubung protein berbentuk kepala segi banyak. Fungsinya sebagai pelindung agar DNA virus tidak rusak sebelum virus memasuki sel bakteri. Kemudian bagian yang ketiga yaitu adalah leher. Di bawah kepala terdapat leher. Leher ini berfungsi sebagai penghubung antara kapsid dan bagian ekor. Saat infeksi terjadi, leher membantu menyalurkan DNA keluar dari kapsid menuju sel inang. Kemudian yang keempat adalah selubung ekor. Selanjutnya, kita melihat bagian panjang seperti tabung, yaitu dinamakan selubung ekor. Bagian ini berfungsi sebagai perantara yang digunakan virus untuk menginjeksi dan memasukkan DNA-nya ke dalam bakteri. Ketika proses infeksi terjadi, selubung ekor akan berkontraksi dan mendorong DNA masuk ke dalam sel bakteri. Kemudian yang kelima, serabut ekor. Di bagian bawah, kita bisa melihat serabut-serabut ekor, yaitu struktur seperti kaki, fungsinya untuk menempel pada permukaan bakteri. Virus ini tidak bisa sembarangan menempel, ia hanya bisa menempel pada bakteri yang memiliki reseptor tertentu yang cocok. Kemudian yang keenam, ada lempeng dasar.
Serabut ekor terhubung pada lempeng dasar. Lempeng ini bekerja seperti tempat berpijak yang akan menancap kuat pada dinding bakteri sebelum virus menyuntikkan DNA-nya. Kemudian yang ketujuh ada jarum penusuk. Tepat di bagian bawah terdapat jarum penusuk. Jarum ini adalah bagian yang langsung menembus dinding sel bakteri. Setelah menusuk, jarum ini membuat lubang kecil sehingga DNA dari kapsid dapat keluar ke dalam sel bakteri. Kemudian selanjutnya, bentuk-bentuk virus. Bentuk-bentuk virus terdapat bermacam-macam bentuk, mulai dari yang berbentuk batang, bulat, oval atau peluru, kemudian filamen, polihedral, kemudian yang terakhir seperti huruf T. Nah, kemudian terdapat contoh virus yang umum dikenal. Beberapa virus yang sering kita dengar adalah influenza, coronavirus, HIV, dengue, dan bakteriofag. Setiap virus menyerang organisme yang berbeda dan memiliki cara penularan yang juga berbeda. Sebagai penutup, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Dari pembelajaran ini, kita bisa melihat bagaimana sejarah penemuan virus dimulai dari penelitian penyakit mosaik tembakau. Mulai dari Meyer, Indavanusky, Beijering, hingga Stanley berperan sangat besar dalam membuka jalan ilmu virologi. Virus adalah agen infeksius yang sangat kecil, bersifat aseluler, dan hanya aktif jika berada di dalam sel inang. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga sudah menyimak pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang virus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.